Malam ini tanggal 11 Mei tahun 2022 jam 8.30 malam yang diundang oleh Jamaah Merdeka Kafah yang dipimpin oleh Saudara Dwi Purnomo untuk mengisi acara halal bihalal yang mereka selenggarakan di Rungkut Tengah, Surabaya. Merdeka, salam cerdas selaras. Sahabat Tandapan di mana saja berada, baik di alam niskala maupun skala. Semoga dialog yang lebih terbuka kali ini bisa memberikan inspirasi dan lebih bermanfaat lagi bagi mereka yang sedang menjalani laku spiritual. Sekali lagi, perlu diperhatikan bahwa pengalaman spiritual bagi orang-orang yang sedang mengalami sangat begitu nyata dan menyatu dengan dirinya sendiri. Namun demikian, akan mengalami kesulitan untuk membuktikan kebenaran pengalamannya kepada orang lain. Bagaimana mungkin ia bisa membuktikan pengalamannya yang begitu nyata dialaminya pada seseorang yang belum mengalaminya, pengalaman sebagaimana yang dialaminya? Orang yang bodoh yang mendengar ceritanya pasti dengan cepat menghardik dengan pertanyaan, apa buktinya pengalamanmu? Dan bisakah kamu membuktikan kebenarannya? Orang yang sedang mengalami pengalaman metafisik spiritualitas bisa digambarkan secara metafor seperti orang yang sedang terjangkit oleh suatu penyakit tertentu. Rasa sakit yang dialaminya begitu nyata bagi orang yang sedang mengalaminya. Semua orang tahu akan kebenaran itu. Namun demikian, semua keluhan sakit yang diungkapkan oleh seorang pasien kepada dokter hanyalah sebuah cerita belaka. Dan jika ada seorang dokter sesudah mendengarkan keluhan sakit dari pasiennya tentang penyakit yang dialaminya, kemudian menghardik dengan pertanyaan, apa buktinya kamu mengalami sakit? Bisakah kamu membuktikan kebenaran pengalaman sakitmu? Nah, tentunya dokter yang bertanya sebodoh itu bisa kita sebut sebagai dokter yang super goblok. Seharusnya dokter yang harus bisa mencari bukti kebenarannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena bagi pasien yang mengalaminya, bukti kebenaran pengalamannya begitu nyata tak terbantahkan. Dan apa yang bisa dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasiennya dengan stetoskop dan seperangkat alat kedokteran lainnya hanya untuk mencari pembenaran saja. Melalui ukuran-ukuran dan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dalam disiplin dan kode etik dunia kedokteran. Jadi seorang dokter dengan peralatan yang paling canggih sekalipun tidak akan mampu membuktikan kebenarannya, kecuali jika dokter itu sendiri yang mengalami secara langsung terjangkit oleh penyakit yang sama yang dialami oleh pasiennya. Itulah kebenaran hakiki. Kebenaran ini hanya bisa dibuktikan dengan mengalaminya sendiri. Salam Rahayu. Rahayu ya. Salam satu hati. Satu hati. Salam cerdas selaras. Salam satu jari ya kalau di sini. Salam satu jari. Salam metal. Apa yang mau kita bicarakan di sini kira-kira? Tapi yang ini soalnya bukan penceramah, jadi nggak bisa ceramah. Yang ini seperti alat musik. Oh gitu. Sekarang jadi gitar. Alat musik itu kalau nggak ada yang ngetik nggak bunyi. Wah, sangat perih. Sebelah sini. Ya monggo dulu monggo dipetik dimainkan pertanyaannya, mungkin ada yang ingin disampaikan pada yang lucu. Tapi kalau ingin sekedar perkenalan dengan ya monggo dulu yang bagaimana perjalanan yang itu Duduknya sini. Saat masih anak-anak itu udah merasa tertarik dengan perbedaan yang muncul di dalam masyarakat. Dari mulai anak-anak, pertengkaran yang terjadi antara abangan, putihan, dan kejawen itu sangat seru di yang keluarga. Itu yang membuat, yang memotivasi saya untuk mencari kebenaran. Sebenarnya, ya, pertengkaran ini muncul dari mana ya kan? Kalau memang agama itu mengajarkan kebenaran yang sama dari Tuhan yang satu yang diakui oleh semua agama,
kenapa kok para penganutnya kok saling merasa benar sendiri dan menuduh yang lain salah? Itu yang pertama kali membuat yang berangkat untuk mencari yang salah siapa ya? Apakah agamanya yang salah atau pemahaman para penganutnya yang salah? Nah, yang berangkat dari sana dengan perjalanan yang cukup berliku. Kebetulan yang itu punya mbah orang Kejawen, tapi mbah perempuan belajar sama pesantren. Tapi yang sama sekali tidak mendapatkan ajaran apapun dari mereka. Mereka sama sekali nggak mengajarkan apapun pada yang dibiarkan menjadi dirinya sendiri. Bahkan ketika yang berangkat besar, berusaha untuk mencari guru-guru. Ketika yang dengar ada guru hebat, yang datangi. Tapi selalu yang ditolak. Entah itu guru dari agama Islam maupun dari yang lainnya, selalu ditolak. Bukan di sini tempatnya. Gitu. Sampai-sampai yang itu merasa curiga gara-gara pakaian yang mereka menolak yang itu. Padahal yang itu ketika mencari mereka selalu berdua dengan teman. Tapi teman yang diterima yang tidak. Itu yang membuat yang curiga, kenapa kok saya selalu ditolak, padahal saya haus dengan pengetahuan ya. Dan pada akhirnya dia hanya mampu mencari sendiri dan mungkin ada baiknya memang andai kata yang ini mendapatkan guru dulu, mungkin pengetahuan yang dapatkan saat ini hanya warisan saja, sesuatu yang sudah lama. Barangkali yang akan terkungkung dengan pola pikir lama. Sukma itu yang iya. Yang seperti dijaga, nggak tahu yang jaga siapa ini, sehingga yang itu nggak boleh mendapatkan ilmu pengetahuan yang lain, yang dibiarkan sendiri. Bahkan ketika yang mulai mendapat sahabat gaib, ya, yang punya sahabat gaib. Awalnya yang tuh hanya merasa heran, ya. Yang tuh punya pengalaman yang bagi yang sangat unik sekali. Mungkin bagi yang lain mungkin nggak unik ya, bagi yang unik sekali. Bayangkan ketika yang tuh menginginkan sesuatu, misalnya yang tuh pingin kacang hijau, ya. Terus yang tuh bilang sama ibu yang, mak, yang tuh kalau manggil ibu tuh mak, saya kok pengen kacang hijau, bisa nggak? Sampai begini. Terus mak bilang, waduh, mak lagi nggak punya duit, gini. Akhirnya apa yang inginkan tuh nggak dapat, nggak mikir, nggak mungkin. Tapi begitu yang keluar, melihat pameran, kemudian dapat kenalan baru, diajak ke rumahnya, tahu-tahu yang disuguhi kacang hijau yang seperti yang inginkan. Masya Allah. Perkara kecil hanya kacang hijau ya, tapi buat yang siapa nih yang tahu keinginan yang dan mengabulkannya. Dan seperti itu berulang-ulang terjadi, dan itu yang membuat yang akhirnya tanya, siapa sebetulnya yang maha mendengar lagi maha mengabulkan ini? Langsung ada jawaban, aku yang mengabulkan. Emangnya siapa kamu? Aku Tuhanmu. Ah, jangan bohong. Siapa kamu? Aku Tuhanmu. Jangan bohong. Aku tidak bisa membuktikan siapa kamu. Ya. Boleh kamu, dia bilang, kamu boleh percaya atau tidak terserah. Bagiku tidak ada masalah. Ya. Yang penting, aku suka dengan gitu. Jadi akhirnya kita bersahabat dengan dia. Setiap dia ngomong yang agak tinggi-tinggi, yang bilang, kamu tuh jangan ngomong yang macam-macam. Yang ini tidak layak untuk ditemui orang-orang yang ngaku dirinya sebagai orang langit segala macam. Jadi kita bersahabat dengan cara yang sejajar, supaya yang bisa ngomong enak dengan Anda. Kalau Anda tinggi, saya jadi bingung, saya harus bagaimana berhadapan dengan Anda. Akhirnya kita, jadi cuma dialog yang mengasihkan, tapi dia sama sekali nggak pernah mendikte ya.
Dia hanya selalu mengkomentari setiap yang berpikir. Setiap yang membaca buku itu dikomentari terus. Apalagi kalau yang lagi baca Quran, kuat dikomentari. Dan kebetulan yang saat itu sedang getol-getolnya menyelidiki Al-Quran. Diselidiki itu. Setiap tahun yang tuh punya target. Dalam 1 tahun saya harus tahu apa itu yang disebutkan Allah. Dalam tahun kemudiannya saya ingin tahu yang disebut Muhammad. Terus setiap tahun punya target. Jadi yang saya arahkan setiap tahun itu. Nah, uniknya, ini uniknya. Ketika yang ini sedang asik-asiknya menyelidiki Al-Quran. Tahu-tahu di tahun berapa itu? Di tahun pertama kali televisi komersial ada ya. Mungkin tahun berapa ya? RCTI mulai 90-an. 90-an, 80-an atau 90-an. Kemudian ada salah satu stasiun TV yang menayangkan film ular putih, White Snake Legend. RCTI. Itu. Dan anehnya, ini aneh bagi yang sedang asik-asiknya menyelidiki Al-Quran saat itu yang teman sahabat yang gaib itu minta pada Hyang untuk mengikuti film itu. Aku inginkan kau ikuti film ini karena film ini adalah kisah perjalanan dari hamba yang aku cintai. Kaget. Ini kisah perjalanan dari hamba yang aku cintai. Ini yang baru sekarang yang cerita masalah ini. Lama yang tuh nggak pernah cerita yang kayak gini. Terima kasih ya. Luar biasa ini. Yang disuruh mengikuti film itu. Bayangkan. Film Cina. Iya, Cina. Nggak ada hubungannya sama Teling ya. Patca itu dong. Patca. apa? Bukan. Ada lah. Yang Pai Sucen. Ya, itu yang Sucen. ular putih yang perempuannya itu loh. Ya. Dan situ tuh dan kemudian berkepanjangan dari sana. Dan ternyata yang disebut Pai Sucen itu dia sudah berkali-kali menjelma. Tapi Pai Sucen itu merupakan penjelmaan pertama kali dari alam gaib ke alam manusia melalui transisi di alam ular. Jadi ular itu merupakan transisi kehidupan dari alam gaib ke alam materi. Alam materi. Ya, jadi melalui ular itu. Jadi ular itu merupakan bentuk pertapaannya orang-orang di alam langit. Dalam langit. Mereka bertapa dengan wujud Ular. ular. Mereka melawan tapa. Jadi sampai kapan dia bertapa ya sampai dibunuh gitu. Kalau nggak ada yang bunuh ya dia terus bertapa nggak pernah selesai. Bayangkan. Wah. Jadi jangan karena perkataan yang terus kemudian sampai bunuh sudah selesai ya. Nah, ya dari sana lah. Dan itu perjalanan dari kemudian baru yang tahu kalau yang namanya Pai Sucen ini yang kemudian akhirnya bersahabat dengan Yang. Dan ternyata yang disebut Pai Sucen itu telah lama bersama dengan dia. Dia berada di salah satu cincinnya dia. Dan dia ketika dia mencoba untuk melihat ke dalam cincin dia, ada yang sedang bertapa. Dan dia memperkenalkan diri dengan nama yang khusus. Hanya yang tahu. Tapi setelah diartikan ternyata artinya sama dengan Kuan Yin Posa. Atau dengan kata lain sama dengan Ratu itu. Gitu. Ini yang akhirnya bergaul dengan pada saat itu masih menggunakan nama yang khusus, mungkin tidak seorang pun tahu. Yang memperkenalkan diri sebagai Ratu Bidadari. Yang dia diutus untuk mengikuti Hyang. Dan dia nggak percaya kalau dia diutus seperti itu. Ketika nggak percaya, Jibril muncul. Nah, ketika Jibril muncul, Jibril itu semacam sebagai tanda
kalau Jibril itu sebagai bukti kebenaran bahwa apa yang dikatakan tadi benar. Gitu. Nah, kemudian perjalanan selanjutnya yang hubungan yang lebih pertama, hubungannya sangat-sangat dramatis karena kita belum, saya sendiri yang saat itu sebetulnya nggak percaya dengan hal-hal gaib, apalagi dengan yang namanya ratu kidul, yang tuh termasuk manusia yang kritis, manusia yang rasional sekali di masa yang sangat rasional, yang tuh kritis dan rasional, yang tuh sangat logis dalam menyelidiki apapun juga. Yang tuh orang yang nggak gampang percaya. Sekalipun banyak keajaiban muncul di hadapan yang mungkin nggak bakal goyah. Gitu. Justru yang kecil-kecil seperti kacang hijau tadi malah membuat yang tergugah untuk siapa nih yang maha mendengar. Perjalanan itu hingga sekarang. Bahkan selama perjalanan banyak sekali yang peroleh. Sehingga yang mengetahui semuanya. Bahkan mengetahui semuanya gitu. Karena kemudian yang juga pernah juga ya satu ketika yang namanya Ratu Kidul ini banyak orang nggak tahu siapa Ratu Kidul. Betul. Banyak orang nggak tahu. Mereka mungkin hanya menduga-duga. Mereka nggak tahu apa-apa tentang Ratu Kidul. Ya. Ratu Kidul itu wanita yang sangat mulia. Sangat mulia. Yang diketahui orang-orang kan hanya gambaran-gambaran yang didapatkan dari pikirannya sendiri. Dari gambaran-gambaran dari pikirannya sendiri. Barangkali malah yang muncul itu bukan Ratu Kidul, dia hanya orang makhluk yang membo-membo, menyerupai Ratu Kidul. Betul. Nah, ya. Ratu Kidul seorang tokoh spiritual yang luar biasa. Kalau sampai bisa mi'raj, dia tuh ada di langit ke-7 bersama Rasulullah. Ini sampai bisa membuktikan sendiri. Kalau yang bisa bagaimana membuktikannya kalau nggak sampai sendiri yang naik. Dan itu pertama kali yang kaget, loh kok sama Rasul? Kaget kan? Jadi yang jadi gak heran kenapa kok dianjurkan untuk mengikuti film itu. Dan dari sana banyak sekali yang gaib, apa istilahnya, yang rahasia-rahasia itu terbuka semuanya. Terbuka semuanya. Dan orang nggak tahu siapa Ratu Kidul. Dia pernah menjelma berapa kali. Dan pernah jadi apa saja. Dia menjadi tokoh wanita yang hebat-hebat hampir di setiap zaman. Hampir di setiap zaman. Bahkan di zaman Rasulullah dia muncul. Ya mungkin sebagai pemanasan seperti ini tadi. Mungkin nanti pertanyaannya bisa melebar apa saja. Ya, luar biasa itu. Yang ingin saya tanyakan tadi masalah termasuk juga keyakinan atau mempertahankan suatu keyakinan. Yang ingin saya tanyakan, kita hidup dalam masyarakat bermacam-macam aliran dan bermacam-macam keyakinan. Dan masing-masing punya background tersendiri-sendiri. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang Hindu, sebagai orang Katolik, semuanya punya background masing-masing. Dan punya prinsip masing-masing. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana prinsip apa yang ditanamkan pada Eyang sehingga bisa untuk memperkuat suatu keyakinan seseorang dalam background seperti yang lakukan. Hanya itu yang perlu kita tanyakan. Jadi ini untuk memperkuat suatu keyakinan bagi kita dan teman-teman. Ya, itu yang terima kasih. Oke, pertanyaan yang cantik sekali. Ya, bagus. Dan yang perlu diketahui, ya, kalau ditanya bagaimana keyakinan yang tidak punya lagi keyakinan. Orang yang masih punya keyakinan berarti belum tahu.
Ya, kalau sampean belum tahu saya, maka sampean hanya punya keyakinan bagaimana Wirgo itu. Wirgo itu mungkin orangnya baik, mungkin tidak. Keyakinan itu masih di antara baik dan tidak. Ya. Bagi orang-orang yang sudah keyakinan itu di wilayah keyakinan itu masih ragu-ragu. Ada yang lebih tinggi dari keyakinan adalah iman. Iman itu lebih baik. Iman ya, iman itu dia percaya berdasarkan informasi yang lebih banyak. Iman. Jadi bedanya yakin dengan iman di sana. Nah, saya jelaskan lagi ya. Kalau yakin itu ibaratnya seperti ini. Sampai malam-malam atau seorang anak malam-malam ke tengah hutan. Di sana pasti muncul keyakinan. Jangan-jangan ada harimau. Jangan-jangan ada gini. Di situ keyakinan. Untuk membuktikannya kan sulit. Ya, itu keyakinan. Bedanya dengan iman apa? Kalau bahasa Indonesianya iman itu artinya percaya. Nah, percaya tuh di sini. Supaya sampean tahu ya. Sampai mungkin sering keluar kota kan? Ya. Ketika keluar kota mungkin sampai menggunakan katakanlah menggunakan angkutan umum kalau belum punya mobil ya. Nah, pesawat, bis atau kereta. Pada saat sampai menaiki pesawat atau bis, sampai tidak pernah ragu terhadap supirnya, ya kan? Padahal sampai nggak kenal, ya. Sampai nggak takut kalau nanti pesawatnya jatuh atau mungkin tidak sampai ke Jakarta kalau tidak sampai ke tujuan. Sampai percaya begitu saja. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan sudah pada pengalaman umum, pengetahuan umum. Iman itu di sana. Iman. Ya. Jadi iman muncul dari sana. Sedangkan ada yang lebih tinggi lagi adalah kepastian. Nah, ini yang sampai nggak tahu ya. Ya, belum. Kepastian. Artinya apa? Dalam kehidupan ini segala sesuatunya itu sudah ada hukum. Ada hukum sebab akibat. Ya. Setiap sebab pasti punya akibat. Ya kan? Andai kata kita tahu bahwa setiap sebab akan berakibat, kita nggak butuh lagi percaya, nggak butuh lagi keyakinan. Misalnya, kalau kita makan itu kan sebab, akibatnya kenyang, ya kan? Nah, ketika sampean makan, kira-kira sampean butuh keyakinan nggak untuk, wah nanti pasti kenyang? Enggak. Butuh keyakinan tidak? Tidak butuh. Sudah sebuah kepastian. Nah, kalau sampean mau bisa berbuat yang bisa menyebabkan sesuatu terjadi sebagaimana yang ingin sampean wujudkan, nah ini baru hebat. Bagaimana sampean melakukan sebab sehingga muncul akibat yang diinginkan. Di situ ada kepastian. Sampai nggak butuh keinginan lagi, nggak butuh keyakinan lagi. Nah, kalau pertama itu keyakinannya orang syariat, yakin itu keyakinannya orang syariat. Sedangkan percaya itu keyakinannya orang korektor. Sedangkan kepastian itu keyakinannya orang hakikat. Sedangkan keyakinannya orang makrifat beda lagi, Mas. Kalau orang syariat, wah, kelihatannya mendung ini. Saya yakin nanti hujan. Tapi belum tentu hujan. Keyakinan. Orang-orang mereka bilang, wah ini mendungnya gini-gini. Saya percaya nih pasti hujan. Sampai yang tingkat hakikat pun juga dia berdasarkan hukum kepastian. Karena mendung tidak harus hujan. Nah, berbeda dengan orang makrifat. Orang makrifat tidak lagi menggunakan keyakinan, tidak lagi menggunakan pengetahuan apa-apa. Ada awan atau tidak, kalau dia bilang hujan,
Iya. Nah, ini orang makrifat. Nggak peduli ada awan atau tidak. Nah, tingkat keempat ini yang disebut dengan penciptaan, kreativisi. Ya, tingkat empat ini. Dan Islam sebetulnya mengajarkan manusia untuk menjadi seorang pencipta. Nah, kalau kita jadi pencipta, lalu siapa Tuhan yang seringkali disebut pencipta? Ini. Ya. Coba sampai tahu apa yang disebut dengan apa artinya akhlak, coba. Ini jawabannya panjang ya. Gara-gara tanya keyakinan tadi. Ya nggak apa-apa, ini menjelaskan saja tentang bagaimana keyakinan dia. Karena yang udah nggak di wilayah itu lagi. Ya kan. Sekarang kita ini bagi-bagi, yang membagi pengalaman yang pengetahuan yang. Dalam Islam ada yang disebut kata-kata akhlak. Akhlak itu artinya apa coba? Siapa yang tahu artinya? Mungkin semua orang punya pengetahuan yang sama tentang akhlak. Bahkan orang Indonesia yang bahas apa, akhlak itu kan bahasa Arab. Nah, orang Indonesia sendiri juga punya pemahaman yang sama dengan yang dipahami oleh orang-orang banyak. Apa itu akhlak? Perilaku. Sekarang apakah agama turun hanya untuk ngatur perilaku manusia? Perilaku manusia itu relatif. Perilaku manusia itu sesuatu yang tidak mutlak, tidak absolut dalam kehidupan ini. Perilaku itu bisa berbeda di setiap negara. Di sini mungkin biar dianggap sopan, di sana tidak. Karena itu kesepakatan sosial. Ya, masih di wilayah kesepakatan sosial. Jadi nggak bisa kita, itu sesuatu yang sangat relatif. Apakah agama hanya ingin ngatur hal-hal yang bersifat relatif? Tidak. Sepengetahuan yang akhlak itu berasal dari kata dasar yang apa? Kata dasar yang ada 3 huruf, ya kan? Ho, lam, ko. Ya kan? Dari ho, lam, ko. Kata-kata yang punya dasar yang sama dengan ho, lam, ko adalah kholik. Ya kan? Ya, makhluk. Makhluk itu ditambahin mim. Ya kan? Kalau kholik artinya pencipta, makhluk artinya ciptaan, maka akhlak artinya daya cipta. Bahasa Inggrisnya kalau kholik itu kreator, sedangkan ciptaan artinya creation, dan akhlak artinya creativity. Nah ini orang banyak yang nggak tahu, bahkan orang Arab sekalipun, atau mungkin orang Arab tahu tapi disembunyikan. Takut kalau nanti kita sudah ahli mencipta, kita jadi pencipta. Daya cipta. Tidak aku turunkan agama ini kecuali untuk membenahi, untuk membangun daya cipta manusia. Agar manusia dengan daya ciptanya mampu menciptakan hal-hal yang baru. Baik itu di bidang ekonomi, di bidang moral, di bidang ketatanegaraan, di bidang semua bidang. Bukan hanya perilaku saja. Hah? Paham. Jadi Tuhan mengharapkan kita mampu menjadi pencipta yang mampu menciptakan hal-hal yang baru. Masa kita kalah dengan ilmu pengetahuan, kalah dengan laptop yang tiap hari dia punya muncul generasi-generasi baru. Masa kita masih jadul terus? Harus ada dalam diri kita tuh ya, mana yang harus jadul dan mana yang harus baru. Ya kan? Kayak mangga ya, pohon mangga. Kalau kita lihat pohon mangga, yang nampak itu berubah-ubah terus, dari mulai biji sampai besar. Perubahannya sangat drastis dan liar, ya kan? Namun perlu diingat, perubahan yang nampak tadi tidak merubah yang ada di dalam. Dari mulai biji dia tetap mangga, sampai besar dia tetap mangga. Kalau dia berubah jadi duren, nah itu yang udah nggak keluar dari jati diri.
Ya. Jadi kita harus tahu bahwa dalam diri kita ada yang harus berubah dan ada yang harus tidak berubah. Kebudayaan pun juga harus bisa nih. Budaya yang berubah itu budaya, tapi akar budaya yang harus kita cari. Orang kalau mengetahui budaya tanpa mengetahui akarnya, maka yang tumbuh dia nggak tahu. Karena budaya itu yang tumbuh di atas, nampak. Akarnya nggak tahu dari mana. Kalau akarnya tidak tahu, terus pohon apa namanya? Mangga atau durian? Jati diri kita ada pada akar. Jadi kalau kita ingin mempertahankan budaya, yang dipertahankan bukan budayanya, akar budayanya. Nah, kalau kita mempertahankan budaya, berarti mempertahankan pohonnya, bukan akarnya. Kalau mempertahankan pohonnya, yang kita lakukan akhirnya hanya pengkerdilan, membonsai. Yang kita lakukan hanya membonsai budaya. Apakah seperti itu? Tidak. Ini ya, mungkin wah ini melebar jawabannya. Bagus. Ya, monggo selanjutnya siapa? Terima kasih ya penjelasannya. Saya tanya dengan pertanyaan Ustadz Yaman terkait dengan keyakinan yang berbeda-beda. Itu tadi sudah banyak mendapatkan penjelasan dari Yang Yudo. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua kepada Ustadz Nur Yakin, kami persilakan. Monggo. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita sangat bersyukur kabarnya saya pribadi yang selama ini belum pernah bertemu dengan dia. Mudah-mudahan ini merupakan inspirasi kita semuanya. Amin. Karena model penampilan yang sangat nyentrik tapi ternyata luar biasa, ini yang kita kagumi. Ya. Pertanyaan saya langsung saja karena saya sebagai santri di sini mengaji, menimba ilmu. Tentunya kami ingin memperdalam, utamanya yang pertama, apa hubungannya agama dengan ilmu kanuragan. Ini kami kan tidak begitu paham di situ. Sehingga nanti kalau kita sudah tahu, tentunya kan kita mendapat bimbingan sehingga lebih berhati-hati dan sampai salah jalan. Jadi ilmu agama tentunya di sini mayoritas agama Islam yang mudah-mudahan nanti ada pencerahan dari itu. Tapi kalau ilmu kanuragan kami pribadi sangat awam. Yang kedua, apakah perlu kita sebagai orang yang mempunyai keyakinan itu memerlukan madhab atau aliran yang mana yang kita itu mungkin perlu pencerahan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tolong diingatkan pertanyaannya ya. Iya. Agama dan kanuragan. Agama dan kanuragan. Apa kaitannya gitu? Sebetulnya tidak ada kaitannya sama sekali. Ya. Sebetulnya tidak ada kaitannya sama sekali. Yang jelaskan. Tapi nanti bisa tahu di mana keterkaitannya ya. Secara substansial tidak ada kaitannya sama sekali. Nanti yang jelaskan lebih jauh. Ya. Agama adalah merupakan tuntunan awal bagi manusia di awal kehidupannya. Ya, perhatikan. Agama adalah merupakan tuntunan pertama yang diterima manusia di awal kehidupannya. Otomatis di masa kanak-kanaknya. Ingat, agama itu hanya untuk anak-anak. Ini, jangan salah paham. Jangan salah kaprah. Dan itu ada mungkin ayatnya atau mungkin hadisnya yang mengatakan bahwa bayi manusia itu seperti kertas putih. Orang tuanya lah yang membuat dia jadi merah, hitam atau kuning. Ya. Bayi itu suci murni. Orang tuanya lah yang membuat dia jadi Kristen,
Hindu, Buddha, atau menjadi ateis. Ya. Oleh karena itu kalau kita berangkat dari sini, ateis pun jadi agama. Kalau anak-anaknya yang bimbing orang tuanya yang ateis, iya kan? Karena itu merupakan tuntunan awal. Ya. Manusia di awal kehidupannya sebagai anak-anak yang belum punya pengetahuan sama sekali, belum punya pengalaman sama sekali. Semua yang diterimanya masih baru. Otomatis pengetahuan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita batasi, kita bungkus. Karena ada kenyataan-kenyataan atau kebenaran-kebenaran yang belum bisa diterima oleh anak-anak. Sehingga harus kita tutup, kita bungkus. Misalnya masalah seksual, ya kan? Atau masalah Tuhan. Mungkin kalau kita jelaskan masalah Tuhan pada anak-anak nanti bingung. Tuhan ada di mana? Ada di dalam dirimu. Dia cari mana gitu ya. Bingung. Dan kita memberi jawaban yang bagaimanapun juga akan bingung. Makanya pada anak-anak kita kasih tahu bahwa Tuhan itu jauh di sana. Seolah-olah Tuhan itu jauh. Sehingga ada upaya anak-anak itu mencari. Kemudian ketika menjelaskan dari mana kita lahir. Masalah seksual adalah masalah yang normal. Ya. Masalah yang normal. Dan semua para orang tua tahu itu. Tapi kenapa para orang tua ketakutan banget dengan persoalan seksual? Sehingga kadang-kadang untuk menjaga anak-anaknya, mereka terpaksa mendiskreditkan seks. Seolah-olah seks itu adalah kotor, tabu. Yang namanya manusia, ya, ketika dia diberitahu ada 10 pengetahuan, 1 pengetahuan dilarang, maka yang dilarang yang dicari. Ya, yang dianggap tabu malah dikejar. Rasa ingin tahu manusia itu luar biasa. Harusnya kita mengajari anak-anak tentang seksualitas secara ilmiah. Banyak contoh yang kita bisa kita jadikan atau kita berikan pada anak-anak tentang bagaimana kamu lahir dari orang tua. Dia bisa melihat peliharaannya yang namanya kucing, kambing, sapi. Dia tahu bagaimana anak-anak kucing itu lahir dari ibunya. Itu bisa kita jadikan contoh. Kelahiranmu pun nggak jauh dari itu. Dan kita nggak perlu takut. Beritahukan pada mereka, yang bisa punya anak hanya yang sudah dewasa. Kalau anak-anak punya anak gimana kira-kira? Logikanya anak-anak dibangkitkan. Kalau anak-anak punya anak gimana kira-kira? Ya nggak bisa. Logika anak muncul nggak bisa. Anak ini masih menyusu, bagaimana bisa menyusui lagi? Logika anak muncul. Anak-anak akan tahu secara ilmiah dengan baik bahwa hubungan seks hanya bisa dilakukan bagi mereka yang sudah layak, pantas, agar menghasilkan generasi-generasi yang canggih. Tapi kalau kita larang, kita diskreditkan seksual, pada akhirnya anak-anak akhirnya berusaha untuk menerjang, akhirnya jadi sasaran. Makanya anak-anak ini harus kita cerdaskan dengan ilmu pengetahuan. Zaman ini harus kita buka. Tinggal tergantung bagaimana memperkenalkan itu pada anak-anak. Ya, orang tua harus cerdas. Kemudian tadi masalah apa tuh? Kanuragan sampai sini. Jadi agama itu hanya untuk anak-anak karena terbatas. Ya. Agama itu bagian dari spiritualitas. Seluruh nabi, ya, nabi-nabi, Rasul, Buddha, Siwa, Yesus, siapapun, semuanya adalah tokoh-tokoh spiritualitas. Mereka tokoh spiritualitas jati. Ya. Mereka hanya mengajarkan itu. Namun ketika mereka ingin mengajarkan pada manusia, nah manusia ini berkelas. Kecerdasan manusia juga sesuai dengan kelasnya. Manusia dibagi menjadi 4 kelas.
Ada kelas anak-anak, kelas remaja, kelas dewasa, kelas tua. Untuk memberikan pengetahuan pada mereka yang kelasnya berbeda, ya tidak sama. Di sanalah akhirnya muncul syariat untuk anak-anak, torekot untuk remaja, hakikat untuk dewasa, makrifat untuk masa tua. Harusnya orang yang sudah tua makrifat, tapi tidak. Kita sampai tua tetap syariat. Ini kan celaka. Masa kita dari kecil kita hanya ditawari dengan bungkusan dan kita nggak berani membongkar bungkusannya. Akhirnya kita nggak pernah tahu isinya. Karena nggak pernah tahu isinya, akhirnya masing-masing kelompok mencoba untuk menduga-duga. Akhirnya muncullah berbagai macam aliran pemahaman karena hanya menduga-duga. Maka seringkali dikatakan bahwa Islam, bahkan bukan hanya Islam, seluruh agama ketika turun ke alam semesta ini, masuk ke alam manusia, mereka pecah menjadi 73. Semuanya sesat kata Nabi, yang benar satu. Yang mana yang benar? Semua aliran sesat, semua aliran salah, karena semua aliran bersumber dari pikiran para pencetusnya. Semua aliran bersumber dari pikiran para pencetus atau para penganut, para pemimpinnya, alirannya. Jadi kalau kita ingin kembali ya, kepada ajaran murni, kembalinya ke langit. Kembalinya ke langit. Apa itu langit? Langit adalah bahasa kitab suci. Artinya langit adalah kenyataan yang sebenarnya. Kitab suci Al-Quran sebelumnya hanya kenyataan yang sebenarnya, tidak tertulis. Tapi manakala ingin kita sampaikan kepada manusia, maka dia harus ditulis. Masuk ke dalam bahasa manusia. Ketika masuk ke dalam bahasa manusia, kitab suci menjadi terbatas. Dia menjadi konsep dualitas. Dan kita terjebak oleh bahasa. Jadi kalau kita ingin kembali kepada ajaran murni, maka jangan berhenti di syariat. Capailah makrifat. Karena di ujung makrifat, kita akan mengetahui kemurnian agama. Dan kemurnian agama, semuanya sama. Yang berbeda hanya bungkusannya saja di tingkat syariat. Bungkusannya beda-beda, mereknya beda-beda. Tapi kalau cuma sayangnya para penganut syariat, mereka sayang dengan bungkusannya. Nggak mau bongkar, takut rusak katanya. Karena bungkusan itu identitas. Berarti kita nggak punya identitas. Mereka takut dengan identitas. Kalau dia nggak takut, disebut kafir atau enggak, disebut apa saja nggak takut. Yang tahu dia kan hanya Hyang dan Tuhan. Nggak peduli apa kata orang. Yang penting kan aku nggak merugikan siapapun. Malah orang-orang yang seringkali merugikan Hyang. Dengan cara apa? Ngerangsani, ya kan? Kalau dia nggak pernah merugikan orang. Ngerangsani. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, biarin saja. Tapi kalau ada orang yang merasa dirugikan dengan Hyang, datang. Yang akan ganti apa kerugianmu? Iya. Kan gitu. Iya. Jadi masalah aliran pemahaman mungkin sudah bisa dijawab. Jadi kalau kita ingin kembali ke ajaran murni, maka capailah makrifat. Makrifat adalah spiritualitas. Orang yang sudah mencapai makrifat jelas sudah meninggalkan syariat. Tapi bukan dalam pengertian meninggalkan total ya. Yang namanya syariat itu hanya tuntunan pertama. Hanya tuntunan pertama. Seperti anak-anak yang belum bisa berjalan. Ya, manusia itu kalau nggak pernah dituntun oleh agama, maka tidak akan pernah jadi manusia. Karena yang namanya manusia itu hakikatnya binatang. Dan agama selamanya dibutuhkan oleh manusia, selama masih ada kelahiran. Selama masih ada kelahiran. Tapi dia hanya dibatasi untuk anak-anak. Kita harus mampu mencerdaskan bangsa ini tahap demi tahap sampai ke puncaknya. Makrifat harus kita capai minimal dalam usia 40 tahun. Karena Rasulullah di wisuda itu umur 40 tahun. Nah kalau kita udah umur 60 tahun masih syariat, waduh.
Kacau, kacau. Perlu hidup kembali ya. Reinkarnasi Reinkarnasi gimana? lagi untuk anu. mengulang kembali. Nah, mengulang kembali, apa istilahnya nggak naik kelas soalnya. Kalau nggak naik kelas ya harus ulang lagi. Ya, jadi carilah kebenaran ini sampai ke sumbernya. Sumber kebenaran adalah kenyataan. Sedangkan aliran pemahaman sumbernya adalah pikiran. Semua yang bersumber pikiran palsu. Hancurkan semua pemahaman hancurkan karena dia penghalang untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya. Jadi kalau kita ingin tahu, hancurkan semua pemahaman. Kecuali pemahaman yang berpijak pada kenyataan. Kalau yang misalnya mengatakan api itu panas, itu pendapatnya siapa? Itu pendapat yang atau pendapat siapa? Orang. Api itu panas adalah kenyataan itu sendiri. Hanya saja sampean kan tahu api itu panas, tapi Tuhan itu ada, sampean kan baru wacana. Baru pengetahuan, belum pengalaman. Ya, semua yang diberitakan di kitab suci baru pernyataan-pernyataan. Harusnya sampean semua tuh mampu mencari kenyataannya. Bisa membuktikan. Membuktikannya, ibarat api harus menyentuh panasnya. Kalau belum menyentuh panasnya, belum hakul yakin. Hanya masih melihat, masih ainul yakin, bisa dibohongi. Mungkin lihat di TV, Fata Morgana. Sekarang banyak sekali animasi segala macam. Iya. Hah? Jadi capailah sampai ke tingkat hakul yakin. Hak. Menyentuhnya, mengalaminya. Oleh karena itu Tuhan harus dijumpai. Tuhan harus betul-betul disaksikan. Kalau sampean bersaksi ya, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, itu harus betul-betul bersaksi. Kalau sampean mengatakan bersaksi tapi tidak ada yang disaksikan, apa namanya? Kalau sampean telepon tapi tidak ada yang ditelepon, apa namanya? Kalau sampean sembahyang tapi nggak tahu siapa yang disembah, apa namanya? Kamu flash. Ayo, ini kalau undang Hyang ya seperti ini nih, karena gelarnya Hyang tuh Grand Master Destroyer, penghancur. Hancurkan. Kalau ingin merdeka, hancurkan semua keterikatan, termasuk keyakinan-keyakinan yang dangkal. Ya, keyakinan-keyakinan yang dangkal, keyakinan-keyakinan yang dibangun di masa kanak-kanak.